Selamat bergabung di channel YouTube Victorious Community. Selamat beribadah. Shalom saudara sekalian, kita ketemu lagi nih. Bentar lagi kita akan mengikuti ibadah online. Mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Selamat mengikuti. Shalom jemaat yang berkemenangan, selamat pagi. Kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali untuk bersama-sama beribadah di minggu ini. Kita bersyukur pula di mana Tuhan sudah pakai kita di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita bersyukur dimanapun kita berada, di tempat yang berbeda, tetapi kita bisa bersama-sama untuk beribadah secara online. Untuk itu kami percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan hati dan pikiran untuk bersama-sama di dalam ibadah pada pagi hari ini. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Terpujilah Allahku yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kasih-Mu yang telah Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa semalam telah berlalu, di mana Tuhan telah lindungi kami, di dalam kami istirahat. Tuhan sudah berikan kami tidur yang nyenyak, dan bangunkan kami pada pagi hari ini dengan tubuh kami kembali sehat. Kami bersyukur Tuhan kalau pagi ini kami boleh bersama-sama untuk memulai ibadah pada pagi ini, dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami siap untuk memulai ibadah pada pagi hari ini. Kami menyerahkan semuanya di dalam satu kuasa nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang lukiskan indahnya Tuhan, bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segala setiamu nyata di sepanjang hidupku, darah-Mu telah layakkan kehidupanku.
kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran bila ku izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila ku izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan
lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau, kami tinggikan, kami percaya Engkau lah yang baik, Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang memelihara hidup kami. Haleluya, terima kasih Tuhan buat setiap kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah memberkati kami melalui puji-pujian yang kami naikkan. Dan saat ini Tuhan, kami mau bersama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan buka hati pikiran kami, untuk kami siap di dalam mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi rema di dalam kehidupan kami, di dalam setiap langkah kami. Tuhan juga berkati yang membawakan firman pada pagi hari ini, kiranya Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Allah di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudaraku. Setelah lama kita tidak berjumpa, mungkin sekitar bulan Februari ya kita terakhir bertemu. Sekarang kita akan bertemu kembali di dalam kebaktian minggu online kita pada saat ini, di mana bulan ini kita akan mempunyai tema menjadi saksi Kristus yang akan dibawakan oleh saya sendiri, di mana kita harus menjadi saksi Kristus di mana saja kita berada. Kita akan membaca firman Tuhan dulu di dalam Markus 5 ayat 19. Di sini dikatakan, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia mengasihani engkau." Di sini saudaraku sekalian, Tuhan Yesus telah menyembuhkan seorang pemuda, yang tepatnya sih bukan pemuda lagi, tapi dia udah cukup umur. Dia kerasukan setan, orang dari Gerasa. Dia orang berbahaya sekali karena sudah kerasukan setan sudah lama. Tidak ada yang bisa menyembuhkan dia, tapi Tuhan Yesus sangat mengasihi dia. Akhirnya dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus sangat mengasihi dia. Dan setelah sembuh, Tuhan Yesus bilang apa kepada dia? Dia disuruh pulang, saudaraku sekalian. Dia disuruh apa? Disuruh memberitakan kebaikan Tuhan Yesus kepada dia. Kepada siapa? Kepada orang-orang sekampungnya. Artinya apa? Dia harus menjadi saksi Kristus, saudaraku sekalian. Ya, dia harus menjadi saksi Kristus. Dia harus menyaksikan kebaikan Kristus kepada dia. Dia harus menyaksikan kebaikan Tuhan kepada dia. Ya, saudaraku sekalian, saya juga akan menyaksikan kebaikan Tuhan atas saya, kebaikan bagaimana Tuhan memberikan kebaikan kepada saya, di mana saya dilepaskan daripada penyakit yang sekarang lagi ngetop-ngetopnya, yaitu COVID-19. Ya, saudaraku sekalian, kalau saudara mendengar
tentang COVID-19 atau COVID-19 ini, saudara tentunya tahu. Apalagi saudara mendengar ketika pada bulan-bulan Januari atau Februari, saudara akan merasa ngeri. Di mana penyakit ini sungguh sangat berbahaya sekali. Penyakit ini dapat membunuh seseorang dengan cepat sekali. Penyakit ini menyerang ini paru-paru. Pertama-tama saudara akan diserang batuk-batuk. Yang kedua, saudara akan panas. Suhu tubuh saudara akan panas meriang. Saudara akan flu. Dan terakhir, saudara akan apa? Saudara akan sesak napas. Saudara nggak bisa napas. Nah, itu yang akan mengakibatkan kematian. Ini banyak sekali yang mati di seluruh dunia, dan ini anehnya, flu ini menjangkit seluruh dunia, a whole world, seluruh dunia, nggak ada yang nggak kena. Aneh, seluruh dunia. Tuhan udah mau datang, saudaraku sekalian. Ya, ini seluruh dunia. Tuhan udah mau datang. Nah, saya akan menyaksikan seperti ini. Pada tanggal 17 April kemarin, setelah saya HD, setelah saya cuci darah, saudaraku sekalian, saya pergi ke Tarakan. Seperti saudara tahu, saya pada pertengahan Maret atau bulan Maret itu, saya kan kondisi saya tuh ngedrop. Jadi saya sering sakit, saya sering sesak napas. Saya waktu itu juga saya pernah ke UGD, saudaraku sekalian ya. Pernah ke UGD, di UGD saya dimana saya juga hampir kritis. Keluarga saya udah merelakan saya untuk pergi menghadap Bapak, begitu ya. Saudara tahu, saya pernah di UGD, saya pernah masuk ICU dan lain sebagainya. Keadaan saya udah sangat buruk pada saat itu. Udah nggak ada, udah kalau orang bilang udah harapan udah ya ada sih, ada, tapi udah nggak gitu. Udah nggak bagus dah. Pokoknya saya sering sakit pada saat itu. Terakhir saya kejang-kejang. Terakhir saya sempat sesak napas. Saya sempat minta tolong si Frans untuk diantar ke Husada. Kenapa? Karena saya sesak napas dan lain sebagainya. Dan itu mengganggu kehidupan saya. Sehingga saya memutuskan pada saat itu, pada tanggal 17 April itu, setelah saya di HD, saya bilang kepada cici-cici saya yang antar saya, udah, kita ke Tarakan aja deh. Kita coba lagi, kita tanya, kita coba kalau perlu dirawat lagi. Kenapa ini sampai begini? Padahal pada saat itu kondisi saya masih baik, masih bagus, nggak kenapa-napa, masih sehat gitu, nggak kenapa-napa, masih bisa jalan dan lain sebagainya. Tapi pada saat di Tarakan, saya langsung diisolasi, saudaraku sekalian. Saya langsung diisolasi. Jadi saya nggak boleh pulang. Dan saya langsung dipisahkan sama keluarga saya. Keluarga saya nggak boleh nengokin saya. Keluarga saya langsung dipisahkan sama saya. Saya langsung dipisahkan ke UGD. Jadi saya langsung diisolasi begitu. Saya dianggap PDP, pasien dalam pengawasan. Jadi saya langsung di karantina. Waduh, saya sampai stres banget tuh saat itu. Saya berpikir bahwa saya akan dikarantina sampai 1 bulan, bisa 2 minggu sampai 1 bulan. Waduh, pada saat itu, mulai saat itu saya sempat stres habis-habisan. Hari berganti hari, besokannya apalagi 2 hari ke depannya itu merupakan suatu neraka bagi saya. Saya sempat hampir nangis begitu
Saya minta sama kakak saya, coba tolong keluarin saya nggak betah di sini. Sebab lingkungan saya orang sakit semua. Saya nggak sakit, tapi lingkungan saya orang sakit semua. Jadi saya ditempatkan di UGD. Memang UGD itu ada 2 tempat, jadi UGD yang kritis banget sama UGD yang mendingan gitu. UGD yang saya ditempatkan di UGD yang masih mendingan begitu. Jadi tempatnya luas sekali, luas banget, sudah dikapling-kaplingin, udah ada tempat tidurnya. Kira-kira tempat tidurnya ada 8 atau 7 bed, 7 bed atau berapa ya? 7 bed ya. 7 bed, ada 7 bed, udah dikapling-kaplingin, dan saya salah satunya di situ. Saya stres banget di situ pada saat itu. Saya stres, saya minta kepada cici saya, tolong, kamu ngomong ke dokter bahwa saya nggak mau diisolasi seperti ini. Keluarin saya. Saya nggak mau di tempat seperti ini. Sebab saya merasa saya baik-baik saja gitu, nggak sakit, nggak apa. Saya kenapa diisolasi seperti ini? Waduh. Tapi dokter bilang nggak bisa, mesti diisolasi. Kamu tuh PDP, terindikasi corona. Waduh. Akhirnya terpaksa saya jalani hari demi hari itu. Waduh, itu siksaan bagi saya. Saya nggak mau terima telepon sedikit pun. Saya nggak mau terima WA. Saya hanya tetap memantau saja. Ada teman baik saya telepon, saya nggak mau terima. Pak Gembala WA saya nggak mau terima pada saat itu. Saya stres berat, benar saudaraku sekalian, stres berat pada saat itu. Tapi hari demi hari saya jalani, dan pada hari ke-5 itu baru saya move on. Pada hari ke-5 saya baru move on. Hari ke-5 itu hari yang sangat bersejarah bagi saya. Kenapa, saudaraku sekalian? Karena saya baru bisa mengerti bahwa itu memang harus saya jalani hari itu. Dan saya baru mengerti bahwa makanan di situ kurang begitu enak, saudara. Memang dapat makanan kotak. Tapi makanan itu, ya saudara, ayam lagi, tempe lagi. Begitu makanannya bubur, saudara. Makanannya bubur. Aduh, nggak enak banget. Dan penghiburan saya adalah ketika saya bisa request makanan pada cici-cici saya, pada saudara-saudara saya, pada anak-anak saya. Saya minta mereka mengirimkan makanan, dan itu adalah penghiburan saya satu-satunya. Ketika mereka membawakan makanan kepada saya sore-sore hari membawa makanan, itu merupakan suatu penghiburan bagi saya, suatu hal yang istimewa bagi saya, suatu hal yang mewah bagi saya, hal yang luar biasa bagi saya. Kalau menurut saya, ketika hal itu datang, makanan itu datang. Dan satu hal lagi yang istimewa bagi saya, yaitu ketika video call kepada mereka semua, kepada saudara-saudara saya, kepada anak-anak saya. Dan itu saya jadwalin, video call kepada saudara-saudara saya jadwalin pada jam 10 malam sampai jam 11, dan kepada anak-anak saya dan kepada cucu saya jam 11 malam sampai jam 12 malam kalau bisa. Seperti itu adalah penghiburan bagi saya. Penghiburan saya seperti itu. Dan penghiburan saya satu-satunya juga adalah baca Alkitab. Baca Alkitab dan juga berdoa. Baca Alkitab saya jadi rutin loh, saudara. Sehari 2 kali, pagi dan malam. Bisa jadi rutin, pagi dan malam. Begitu juga dengan doa-doa saya. Ya itulah
Ini jadi penghiburan saya. Selain juga baca-baca novel. Sebab nggak ada kegiatan lain, saudaraku sekalian. Saya nggak ada teman, bayangin saudaraku sekalian. 16 hari loh, 16 hari saya di rumah sakit. Nggak ada teman satupun. Pasien ada cuma 4 orang. 4 orang paling banyak. 3 orang. Bahkan kadang nggak ada orang. Pernah, saya tuh nggak ada orang. Nggak ada orang sama sekali. Nggak ada orang sama sekali. Betapa menyeramkan. Untung terang banget ininya, ruangannya. Dan saudara tahu, tiap hari tuh ada aja yang meninggal. Ada aja yang meninggal, 1-2 orang ada aja yang meninggal. Lewat, kerandanya lewat di tempat saya. Trek. Nah itulah Tuhan menggembleng saya luar biasa. Seperti juga Yunus masuk ke perut ikan selama beberapa hari. Itu juga saya alami gitu loh. Itu saya masuk ke perut ikan juga istilahnya. Saya masuk di rumah sakit, kalau Yunus di perut ikan. Masih lebih enak saya sih di rumah sakit, masih dapat makan dan lain sebagainya. Yunus nggak bisa seperti itu. Ya. Nah, pada hari yang ke-15, dokter paru-paru datang ke sepeda saya. Dia bilang, "Pak, Bapak ternyata negatif." Waduh, puji Tuhan, alhamdulillah, saya bilang gitu kepada dokternya. "Dok, puji Tuhan, alhamdulillah," saya bilang gitu. "Saya negatif." "Ya, Bapak besok boleh pulang." "Puji Tuhan," saya bilang gitu. Akhirnya saya berkemas-kemas. Saat itu juga saya berkemas-kemas, bodo amat. Walaupun besok baru boleh pulangnya, tapi saya berkemas-kemas pada saat itu juga. Saya beresin barang-barang saya. Akhirnya besoknya saya boleh pulang. Puji Tuhan. Saya cium itu ranjang saya. Akhirnya pada sore hari saya pulang. Dan pada saat saya menginjak rumah, aduh, puji Tuhan. Puji Tuhan, benar-benar puji Tuhan. Saya boleh pulang kembali. Nah, itulah sekelumit rahasia perjalanan saya, di mana saya terbebas dari COVID-19 atau COVID-19 ini, di mana Tuhan sudah membebaskan saya dari COVID-19 atau COVID-19 ini, di mana saya sudah terbebas dari COVID-19 ini. Saya sudah menang dari COVID-19 ini, di mana saya sudah tidak terpapar lagi dari COVID-19 ini. Haleluya, puji Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, amin. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku menebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kendang
sekalian, saya mengucapkan terima kasih atas nama GBI Ketapang Utara atas partisipasi saudara dalam pengumpulan dana untuk pembelian gereja di tempat kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita sudah mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, mari kita bersama-sama masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kembali kami datang padamu, kami bersyukur Tuhan sudah memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya Tuhan. Biarlah semua pujian penyembahan umat-Mu boleh naik kepadamu sebagai persembahan yang harum, yang hidup dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan juga kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini boleh menjadi pegangan dan kekuatan bagi kami sekalian. Engkau sungguh Allah kami yang tidak pernah meninggalkan pada kami. Dimanapun kami berada, Engkau senantiasa menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati pada hamba-hambamu yang sudah melayani pagi hari ini. Biarlah semuanya berkat Tuhan mengalir dalam kehidupannya. Berkati dalam pelayanannya, dalam keluarganya. Dan setiap umatmu yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini, Tuhan juga memberkati kepada mereka sekalian. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan melakukan aktivitas kami, biarlah perlindungan dari Yesus tetap melingkupi kepada kami sekalian. Dijauhkan daripada tangan-tangan orang jahat, kecelakaan ataupun mara bahaya, hal-hal yang merugikan maupun yang tidak mengenakan, virus-virus maupun bibit penyakit. Engkaulah kekuatan dan perlindungan bagi kami sekalian. Tuhan memberkati setiap aktivitas umatmu, apapun yang mereka kerjakan setiap harinya. Segala sesuatunya bisa berjalan dengan baik, lancar, berhasil, dan beruntung. Pertemukan kami kembali pada kali yang akan datang untuk kami bersama-sama memuji dan menyembah Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, kami berdoa bersyukur pada pagi hari ini. Mari saudara kita arahkan hati kita pada Tuhan. Kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi hadapan Tuhan. Kita akan terima berkat Tuhan saat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan berikan engkau damai sejahtera. Dalam nama Yesus, kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Mari saudara berkati Tuhan, sama-sama katakan, amin. Pagi Tuhan Yesus memberkati. Baru saja Anda menyaksikan channel YouTube Victorious Community. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.